حب من أول حياته همي اللي كتر خيرها داب خيرها في Yang kelima akan ada tausiah dari Kibolan. Saya cari di net, di internet, saya beli paket 10.000. Ternyata pas saya buka ayam bakar sama sambal hijau. Jadi Kibolan nggak ada tuh, saya cari. Nah, nanti kita kenalan kepada beliau. Apa dulu dia pernah di Trans 7 gitu ya, sebagai apa? Sebagai yang bocah tukang main tuh. Apa bagaimana tuh cerita dari Kibolan? Sebab sekarang memang zaman nih. Di kita juga ada kiai yang kurang kerjaan, namanya Ki Sapu Angin. Jadi angin disapuin sama dia tuh. Nah ini kita punya saudara di Jagat Samudra, dan pada malam hari ini akan sama-sama kita dengarkan tausiah dalam agama yang akan disampaikan oleh Ki Bolan. Nama beliau Kiai Haji Muhammad Al-Jani. Saya masih ingat dulu beliau satu kobong sama saya. Cuman kalau dia udah jadi orang, iya. Yuk sama-sama kita dengerin selama agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Jani alias Ki Bolan. Kepada beliau disilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdalir rusuli wa akmalil anam. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa asdaqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Wa qala Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Bismillahirrahmanirrahim. Man dakhalal qabra bila zadin ay bila amal salih, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab, Bismillahirrahmanirrahim. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak HMZ Haji Muhammad Zain dan keluarga besar almarhumah Hajah Sofiah binti Haji Ismail yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tadi kata host kalau disebutin satu-satu kepanjangan. Ini hostnya luar biasa. Saya kira ini orang Bandung, si Ramzi yang sering nongol di Indosiar. Masya Allah, pernah bareng saya di Indosiar, bahkan pernah tayang jam 12 malam saat mati lampu. Semua keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjangkan umurnya, sehat jasmani dan rohaninya. Setelah ditinggalkan oleh orang tuanya, akur semuanya sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus bil khusus Bapak RT, Bapak RW, ada juga Pak Lurah tapi bukan kawasannya ya.
Kita doakan pejabat-pejabat kita, terutama Pak RT yang bersentuhan langsung dengan warganya, yang sering diomelin sama warga. Bener-bener capek jadi RT, diomelin terus ya. Nasib jadi RT. Ada warga nggak kebagian BLT yang diomelin siapa? RT. Dikira RT nilep, padahal Masya Allah luar biasa. Jadi negara nggak bakal maju parulah kalau nggak ada RT. Benar-benar. Sebab yang di atas mah cuma instruksi doang, yang ngerjain siapa? RT yang sibuk ke sana kemari, suwe jadi RT. Masya Allah. Tapi RT yang benar-benar berjuang jalan Allah surga. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, hari Minggu dijanjiin ngukur sama Pak RW. Kita ngukur, ada tanah mau dijual. Masya Allah, udah girang bener tuh RT, diajak ngukur, kapan cair? Besok pelunasan. Masya Allah, udah girang bener. Jadi pas pelunasan RT nggak dikasih tahu, suwe jadi RT. Nasib. Masya Allah, kita doakan pejabat-pejabat kita mudah-mudahan jadi pejabat-pejabat yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, sehingga negeri ini dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab pemimpin-pemimpinnya yang jujur, amanah dan adil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khusus bil khusus sahabat saya Kiai Haji Jagat Samudra, namanya tadi Kiai Haji Khatibul Umam SPDI, tapi dikenal Ki Jagat Samudra. Tadi kata host, sekarang Kiai ini banyak macam-macam julukannya. Ada Ki Jagat Samudra, ada Jaka Petir, ada Ki Rocker, ada Ki Rocker. Saya pernah satu panggung dengan Ki Rocker, saya kira rambutnya panjang, ini benar-benar ngerok pas ceramah. Ternyata nama Rocker itu adalah nama beliau. Beliau orang keramat, nama beliau itu Abdurrahman. Jadi Rocker itu adalah Rohman Keramat. Masya Allah, ini luar biasa. Sekarang Kiai macam-macam. Masya Allah. Maka kalau nyari saya tadi di YouTube nggak bakal ketemu ya, nyarinya di YouTube, di rumah nyarinya. Doakan beliau Ki Jagat mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau belum kesampaian mendirikan padepokan Jagat Samudra ya. Jadi padepokannya mudah-mudahan cepat dibangun, amin ya. Duitnya dari mana? Ada Pak Lurah. Para jamaah takjiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah hari ini, malam ini, atas izin Allah bisa bertemu. Yang menggerakkan kita Allah, kita bisa hadir ke sini Allah. Saya dari Kabupaten Rajeg bisa datang ke sini, yang menggerakkan Allah. Dan saya WA kepada Ki Jagat, insya Allah besok malam saya mau hadir takjiah sebagai sahabat, ada rasa bela sungkawa, ikut berduka cita. Maka saya datang ke sini tujuannya silaturahmi untuk ikut berduka cita ya. Tapi sama Ki Jagat saya di WA besok tausiah. Jadi dadakan, saya kira yang dadakan cuma tahu goreng, ternyata kiai juga banyak yang dadakan. Masa yang sering lewat itu depan rumah tahu bulat digoreng. Jadi sekarang bukan tahu bulat, kiai dadakan. Luar biasa. Nggak apa-apa, saya datang ke sini idkhalus surur, sebagai sahabat, sebagai teman, ikut bagaimana ditinggalkan oleh orang tua. Siapapun nanti akan ditinggalkan oleh orang tua. Permasalahannya orang tua dulu apa kita dulu? Itu yang jadi pertanyaan. Kadang-kadang yang tua udah nggak bisa kemana-mana, umurnya panjang. Yang masih muda, Masya Allah, bahkan ada yang punya keinginan untuk berpoligami, meninggal. Masya Allah. Tapi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi,
itu karena perintah Allah, ibadah. Barang siapa yang ingin menikah lagi sebelum menikah kemudian meninggal, syahid. Maka tanamkan dalam hati bapak-bapak mau nikah lagi, mati itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan Allah, yang memerintahkan bukan penceramah, yang memerintahkan bukan Ki Jagat, yang memerintahkan bukan pemerintah, yang memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada keinginan mau nikah lagi, mati, syahid. Masya Allah. Kata bapak-bapak, mantap nih. Kata ibu-ibu, wah nggak beres nih Kiai. Yang bahkan dogodeng aja. Masya Allah, jangan-jangan ntar sound system disabotase ini. Masya Allah karim. Ya apalagi yang jomblo, yang belum nikah, bujangan belum nikah, ya kalah sama kakek-kakek. Ya Allah karim, maka pemuda-pemuda di sini yang belum menikah, yuk baru nikah, takut keburu kiamat. Kenapa? Sebab zaman sekarang ini, Masya Allah, mohon maaf Pak Lurah, gara-gara ada COVID, banyak orang yang kupat kapit. Gara-gara kupat kapit, banyak orang yang kupat kepot. Pada ketakutan sekarang, kemana-mana harus pakai masker. Bener-bener. Jadi sekarang polisi kalau nggak pakai helm, apa namanya, lewat, yang penting pakai masker. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah, malam ini oleh Allah dikasih hidayah hadir ke sini, alhamdulillah. Berarti dalam hati ada apa? Ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kata Pak Amil, kita ini ada namanya apa? Ada hablum minallah, hubungan secara apa namanya vertikal dengan Allah. Ada hablum minan nas, hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Kalau kita cuma baik dengan Allah, rajin sholat, rajin puasa, malam zikir, jam 2 bangun sampai subuh zikir menyebut Allah, tapi ada tetangga yang meninggal dunia sama sekali tidak pernah hadir di tempat majlis tahlil, maka orang tersebut baik dengan Allah, belum tentu diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kita bisa hadir di sini, alhamdulillah. Berarti ada hubungan kita dengan Allah baik, vertikal dengan Allah, horizontal dengan sama manusia, hablum minan nas baik, maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebaliknya, hanya baik dengan manusia, sama mertua baik, sama orang tua baik, sama tetangga baik, tapi nggak pernah sholat, main koprok mulu, ya, main togel mulu. Allah karim, setiap ada hiburan dia paling depan. Masya Allah, naik ke atas panggung. Anak kalau minta duit ngomongnya nggak punya duit, tapi kalau ngasih biduan di atas panggung, ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Masya Allah karim, baik dia dengan apa namanya, dengan manusia, tetapi dengan Allah jauh. Maka jangan berharap untuk mendapatkan ridha Allah, jangan berharap untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Hajjah Sofiah binti Ismail insyaallah dalam keadaan wafat husnul khotimah, diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang harus kita persiapkan adalah kita. Kalau almarhumah sekarang udah enak, banyak yang ngedoain. Sekarang tinggal bertanya sama diri kita, kalau kita mati ada yang tahlil enggak? Benar? Kenapa demikian bertanya begitu? Iya, kita meninggal, orang-orang diundang. Siapa yang meninggal? Udin. Udin mana? Udin bin Sarnati. Kenapa dia meninggal? Mabok. Yuk kita tahlil. Ngapain tahlil ke rumah dia? Dia nggak pernah tahlil dulu. Orang tua saya mati nggak pernah tahlil. Ngapain tahlil? Yang jadi pertanyaan sekarang kita, kalau mati ada yang ngedoain enggak? Ada yang nahlilin enggak? Itu yang harus kita persiapkan. Almarhum ketika meninggal dunia, anaknya menangis, cucunya menangis, menantunya menangis, cicitnya menangis, tapi ruh yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ngomong ke anak-anaknya. Kata Imam Ghazali, andai kata itu ruh yang dicabut dari jasad kita, kenapa kita disebut mati? Karena ruh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ijrail mencabut ruh kita dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, sakit luar biasa. Masya Allah.
Kata Allah, wan nazi'ati gharqa. Kata Allah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut ruh manusia dengan rasa sakit, dengan rasa pedih. Ke siapa yang dicabut ruhnya sakit? Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sholat subuh pada rumahnya di depan musola, pada rumahnya di depan masjid. Yang jauh datang sholat Jumat, yang jauh datang sholat subuh, yang dekat mah sholat subuhnya 6:30. Ada yang begitu? Ada? Masya Allah. Berbeda. Ya Allah karim, nggak mau ibadah kepada Allah, maka malaikat gemes bener tuh. Apalagi kalau seandainya ada seorang suami saat anaknya tidur, istrinya tidur, dia malah ada di pos ronda, main gaplek, main kerambol, main remi. Maka kalau mati itu malaikat tuh sakit luar biasa. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, Masya Allah, beliau manusia yang sangat mulia. Allah saja mengagungkan Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad mempunyai akhlak mulia yang sangat luar biasa. Kekasih Allah, ketika ditarik ruhnya, Rasul merasakan sakit luar biasa. Apalagi kita yang jauh ma Allah, sholat juga kadang-kadang malu sama tetangga. Sholat berjamaah bukan karena Allah, karena malu sama tetangga. Sholat berjamaah karena punya menantu kiai. Sholat berjamaah karena punya punya anak, punya cucu, punya cicit yang jadi santri, baru mau sholat. Sholatnya bukan karena Allah. Masya Allah, maka malaikat gemes bener. Ini nih, jam 12 malam bangun di sholat tahajud, WA-an dengan perempuan lain. Masya Allah. Lakinya dikira ama istrinya. Masya Allah, suami saya mah setiap jam 12 malam bangun malam, alhamdulillah ya rabbil alamin. Rupanya dia mah chattingan dengan perempuan lain. Ya Allah karim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas malam Jumat, istrinya bangun, lihat suami lagi tidur di tempat sholat pakai sejadah, mukanya ditutup pakai sorban berwarna putih kayak sorban Ki Jagat begitu tuh ya, tutup begitu. Suaminya bangun, ya Allah karim, Masya Allah, nggak nyangka ini suami saya wajahnya bersinar, ternyata ahli karomah luar biasa. Pas dibuka sama istrinya, Allah karim, lagi chattingan nyala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dicabut. Masya Allah, sakit luar biasa. Maka mohon maaf, ada orang yang sakaratul maut sehari semalam gak mati-mati. Ada orang yang sakaratul maut sampai 3 hari 3 malam sakaratul maut. Ada yang sampai 1 minggu sakaratul maut. Masya Allah, udah mangap aja ustadz udah dipanggil, udah dijampe sama ustadz, dikasih air, disembur segala macam. Ini kata orang tua, ini jangan-jangan dia punya punya pakai susuk, ngambil daun kelor, dikepret pakai daun kelor, nggak mati-mati juga. Cari katanya bambu kuning, pakai bambu kuning, nggak mati-mati juga. Cari katanya bambu buta, pakai bambu buta, enggak mati-mati juga. Masya Allah, sakaratul maut itu sakit luar biasa. Ketika orang yang sedang sakaratul maut, yang dibutuhkan bukan apa-apa. Ketika anak banyak, yang dibutuhkan adalah anak hadir di situ. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca Yasin di telinga, ada yang memberikan talqin la ilaha illallah. Masya Allah, pas orang tua kita lagi ngap. Lurah sini, Lurah Hasan Basri, mana adik-adik lo, kumpulin sini. Ada apa mak-makmu wasiat? Kalau mak nggak ada jangan pada ribut. Kalau mak nggak ada pada akur. Kalau mak nggak ada tetap sholat berjamaah. Kalau mak nggak ada nanti lebaran tetap kumpul, terus kasih makan ya. Iya mak, siap mak. Kemudian itu awas nitip emak, awas itu harta warisan emak, awas jangan pada ngeributin warisan, awas nitip mama. Kalau memang mau dijual nanti bagi dengan baik-baik, tapi awas Indomar yang di depan jangan dijual. Emang kenapa mak? Bukan punya gua, Lurah.
yang baca Yasin anaknya, yang baca Yasin cucunya, yang baca Yasin cicitnya. Masya Allah, tanpa terasa itu si orang tua yang sedang sakaratul maut, dia menangis meneteskan air mata. Mohon maaf Pak, mohon maaf, sekarang banyak orang bapaknya sedang sakaratul maut, ustadz diundang, kiai diundang, amil diundang, santri diundang, ngajiin Yasin, anaknya mah di luar ngerokok di samsi jus. Kalau emak gua nggak ada, tanah warisan mau gua jual pokoknya mah. Gua mah adek-adek mah udah nggak gua urusin dah pokoknya. Bawa kabur mah gua ke Kerawang, mau nyariin sinden. Allah Karim, ustadz di dalam lagi ngedoain bapaknya, lagi ngedoain emaknya, anaknya di luar. Allah Karim, dia sudah memikirkan hartanya, memikirkan warisannya. Masya Allah, kenapa bisa demikian? Kesalahan siapa? Kesalahan orang tua karena tidak mendidik anaknya dengan pendidikan ilmu agama. Betul? Masya Allah. Maka nih orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di pondok pesantren bangga, senang. Kenapa? Orang tua yang mempunyai anaknya di pasukan pesantren adalah investasi terbesar buat orang tuanya. Di mana? Di akhirat. Allah Karim. Maka ada satu kisah, sebuah cerita di Damaskus. Di Damaskus itu ada sebuah pemakam namanya Dahdah. Terkenal di Damaskus. Kenapa? Sebab di Dahdah tersebut yang dimakamkan adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimakamkan orang-orang soleh, para kiai, para ulama, dimakamkan di Dahdah. Terkenal makam itu. Dan di situ ada penggali makam. Ada penggali makam. Satu hari ada seorang ibu datang ke penggali makam. Pak, tolong dibuatkan makam. Dibuatkan oleh si penggali makam. 1 jam 2 jam kemudian selesai, mayit datang, dan yang mengantarkan mayit itu orang-orang enggak banyak jumlahnya. Masya Allah. Apakah hukumnya mengantarkan mayit ke pemakaman? Hukumnya sunnah. Kata Rasul, barang siapa ada tetangga kita yang meninggal dunia, kemudian kita ikut menyolatkan dan sampai kita menghantarkan ke pemakaman, maka pahalanya adalah qirotani, pahalanya, ganjarannya laksana seperti 2 gunung, berat luar biasa. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, kita sholat kemudian hantarkan ke pemakaman, pahalanya luar biasa. Ngapain itu begitu? Nginget-nginget, oh nanti saya bakal begini, nanti saya bakal dikuburin. Rumah kita sekarang, mohon maaf, rumahnya mewah luar biasa, kemudian ada kolam renangnya, ada pilanya, dan kemudian di situ ada lapangan badminton, ada lapangan bulu tangkis, ada lapangan sepak bola, futsal dan lain sebagainya. Rumahnya ber-AC, kamarnya 5x10, ranjangnya wah luar biasa, kasurnya paling mahal, aksesorisnya luar biasa. Tapi kalau mati dibawa kemana? Ke kuburan paling ukurannya 1 meter kali 2 meter. Benar? Masya Allah. Kalau sudah masuk ke dalam lubang itu, siapapun mereka, apapun pangkat dan jabatannya, apapun titelnya, kalau sudah meninggal dunia, barangkali ini mah yang meninggal Pak Lurah, kasihan, gak usah diinjek-injek, udah kita gantungnya di pohon kelapa. Nggak ada. Digantung. Atau kata istrinya, ini mah suami saya, jangan dikuburin, taruh ala di ranjang. Nggak mau. Istri walaupun ngomong ke suami, ya hanya engkau lah laki-laki di dunia ini laksana Arjuna. Udah mati mak, suruh dikubur, nanti dulu. Masya Allah, lakinya meninggal dunia, ternyata dia udah senang duluan. Alhamdulillah, laki gua mati, bebas sekarang bisa kemana-mana. Ternyata dia chattingan dengan laki-laki lain, mantannya dulu waktu di SMA. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon maaf. Sekarang perempuan, dulu yang selingkuh banyak laki-laki, sekarang perempuan banyak yang selingkuh. Maka hati-hati Ki Jagat. Di Teluk Naga sebelum bulan Ramadan ada istri ustadz selingkuh. Astagfirullahaladzim. Ustadznya, suaminya ngajar ngaji, ternyata istrinya selingkuh dengan mantan pacarnya. Maka oleh karena itu, kepada bapak-bapak, kepada para kiai, para ustadz, para pejabat, Pak Lurah, istri jangan dikasih HP yang bagus. Masya Allah Karim. Ya Allah, itu istri ustadz Pak.
apalagi yang bukan istri ustad. Maka hati-hati, hati-hati perempuan sekarang ini masalah dikit-dikit OTW, dikit-dikit pasang status. Di sini kita Masya Allah, hatta orang tuanya meninggal dunia, orang lain mah diundang, orang baca Yasin, baca Al-Quran, baca la ilaha illallah, anaknya memvideoin, divideoin, emaknya lagi ngap di videoin, dipasang status, emak gua lama jasa matinya, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah karim, ya Allah, Masya Allah. Kembali lagi, kita orang tua yang punya anak di pesantren harus bangga. Kenapa demikian? Didah-dah ketika penggali makam tersebut menggali makam, 1 jam 2 jam kemudian datanglah mayit tersebut. Ketika mayit datang kemudian dia diletakkan di atas makam, kemudian si penggali kubur turun dan kemudian si mayit diturunkan dan dipegang. Ketika mayit itu mau diletakkan ke liang lahat, Allah karim, si penggali makam oleh Allah mukanya matanya dibuka kasaf oleh Allah, sehingga itu kuburan pemakaman terbelah 2 menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, taman-taman surga, bangunan-bangunan yang begitu indah yang tidak pernah ada dia lihat di dunia. Di dunia kita punya bangunan mewah hanya biasa saja, terbuat dari semen, terbuat dari pasir, tapi ternyata dilihat tembok-temboknya dari intan permata yang berwarna hijau berkilauan, indah luar biasa. Masya Allah, dia terharu, ya Allah ya Rabbana, luar biasa. Ada emas yang berwarna hijau, ada emas yang berwarna merah, ada emas yang berwarna berkilauan biru, luar biasa. Di dunia emas cuma warna kuning doang, sehingga banyak ibu-ibu yang tertukar antara emas dengan yang ada di WC. Astaga, ya Allah, kaget dia, heran. Dan kemudian dia melihat dalam rumah tersebut ada kamar yang luas kamar tersebut lebih luas daripada langit dan bumi. wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin, segeralah kalian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, di mana langit tersebut Allah menciptakan surga. Allah menciptakan yang tidak pernah dilihat oleh kita di dunia, namanya surga. Di mana surga itu, kata Allah, luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Buat siapa itu? Kata Allah, uiddat lil muttaqin, itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini, mudah-mudahan jadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Dia kaget ketika itu dilihat kamar yang begitu luas, dan di situ ada ranjang-ranjangnya terbuat dari emas intan permata, dan kemudian kasurnya pun sampai 7 lapis. Kasurnya 7 lapis. Kita mah di dunia kasurnya dari mulai nikah inoak sampai saiki bolong. Masya Allah. Tapi nanti di surga 7 lapis, kemudian dikasih spray oleh Allah. Berapa itu spray lapisannya? Sampai 70 lapis spraynya. Di dunia spray cuma 1, dipakai ngompol sama anak, robek. Belum lagi suaminya ngompol, malam Jumat ngompol melulu. Ya Allah karim ya Rabbana. Masya Allah. Maka laki-laki yang tidak kesampaian nanti menikah lagi, tidak sampai bisa berpoligami, di surga Allah sudah menyediakan wanita-wanita surga lebih cantik daripada artis, lebih cantik daripada Syahrini, lebih cantik daripada Luna Maya. Luna Maya kecil, nggak ada artinya. Tapi nanti wanita surga, Masya Allah, kulitnya putih luar biasa. Kalau minum air kelihatan di tenggorokan. Istri kita kalau minum, tenggorokannya belang. Ya Allah karim, kelihatan rambutnya panjang luar biasa, cakep luar biasa, ada kumis-kumis tipis kayak Iis Dahlia. Berapa itu? 72 bidadari udah menanti di sorga. Masya Allah.
Makanya Pak Lurah udah nggak, jangan nikah lagi, cukup satu, nanti di akhirat 72 istri sudah menanti. Amin ya Rabbal. Ada kata Pak Lurah, alhamdulillah Ustadz saya mah satu doang ya, masalah di Kelapa 21. Masya Allah 72 cakep-cakep semua. Ustadz, apa nanti kita itu apa namanya berjima dengan bidadari? Bagaimana loyo? Enggak. Apa harus minum ramuan Madura? Kagak. Apakah harus minum telur soang? Kagak. Masya Allah. Sekali kita naik nanti dengan wanita surga, 1000 tahun nggak turun-turun. Masya Allah. Sekarang di dunia baru-baru 1000 tahun 5 menit ya udah ngaplek. Masya Allah. Dia kaget, heran, terheran-heran, ini kok dibuka ada taman-taman surga. Dan kemudian datang orang berkuda berjubah putih berdua, naik kuda putih, dan si mayit tersebut langsung dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Si penggali makam pingsan, dan yang bisa melihat hanya si penggali makam, yang lain biasa. Karena si penggali makam pingsan, diangkat ke atas, kemudian makam dilanjutkan oleh orang-orang. Setelah selesai, orang si penggali makam dikepret air, bangun. Ditanya, Mas, kok sampean bisa pingsan? Ini kenapa? Saya tadi isi emas. Jadi orang Jawa ada di Damaskus itu. Kenapa sampean bisa pingsan? Tadi ketika mayit ini mau saya masukkan ke liang lahat, ini tiba-tiba makam terbuka dan menjadi taman-taman surga. Ada bangunan-bangunan yang indah, buah-buahan yang manis luar biasa, ada bidadari-bidadari surga, dan kemudian si mayit dibawa oleh 2 orang, entah siapa itu. Kata orang-orang yang di atas, ye, kamu mangigo, lawang biasa, kami nggak ada satupun yang ngelihat. Orang-orang semua nggak percaya, stres nih penggali makam. Pulang semua. Dapat sebulan kemudian datang lagi si wanita yang nyuruh, yang memerintahkan untuk menggali makam yang bulan yang lalu. Pak, tolong digalikan makam. Kemudian digali biasa, dapat 2 jam kemudian datang mayit, pas diturunkan sama seperti itu kejadiannya, cuma dia nggak pingsan. Si penggali makam selesai makamkan, semua orang pada pulang, dan kemudian dia mengejar perempuan itu. Bu, mohon maaf, saya mau tanya, ada apa? Saya mau tanya, orang yang dimakamkan bulan yang lalu dan yang barusan dimakamkan itu wali dari mana? Itu kiai mana? Itu orang soleh mana? Apa kata ibu tadi? Dia bukan orang soleh, dia bukan wali, dia orang biasa. Emang kenapa kok sampai nanya begitu? Masya Allah Bu, yang pertama bulan yang lalu ketika saya mau dimasukkan ke liang lahat, kuburan terbuka, terbelah 2, ada taman-taman surga, dan kemudian dibawa oleh 2 malaikat langsung dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pun yang tadi sama seperti itu. Kata ibu tadi, itu anak saya, dua-duanya anak saya. Dia punya amalan apa sehingga bisa begitu? Kata ibunya, dia tidak punya amalan apa-apa. Yang pertama, yang bulan lalu meninggal anak saya di pesantren. Di pesantren kemudian dia meninggal dunia. Yang kedua, itu anak saya, kakaknya, dia tidak pesantren, tapi dia adalah tukang penjual kayu, nyari kayu, kemudian kayu dijual, dan hasil uangnya untuk membiayai adiknya di pesantren. Masya Allah, ternyata orang-orang yang punya anak di pesantren dan orang tua yang membiayai anaknya di pesantren, surga balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka bapak-bapak yang punya anak di pesantren harus bangga, harus senang. Itu investasi terbesar buat bapak-bapak. Kenapa demikian? Anak-anak kita bisa menyelamatkan kita di surga, dan mayit orang-orang yang nuntut ilmu. Nih kayak bapak-bapak sekarang malam ini lagi nuntut ilmu nih. Ini kalau mati dari sini langsung masuk surga. Waduh, kata bapak-bapak jangan dulu. Waduh, kreditan mobil belum lunas. Tahu aja. Masya Allah Karim. Ya Rabbana ya Karim. Jadi ternyata jasadnya oleh Allah tidak ridho. Orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang membiayai penuntut ilmu, jasadnya Allah tidak ridho, disentuh oleh tanah langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka anak-anak yang tidak mau pesantren, masukin ke pesantren.
Ustadz, bagaimana kalau saya sekarang udah tua, umur 40, 50, mau pesantren? Udah masuk pesantren sono, bini tinggalin di rumah, bodoh amat dah di rumah, mau nangis ke bodoh dah, bapaknya mau pesantren. Masya Allah, istrinya cerita, alhamdulillah suami saya mah udah tua sekarang insaf gara-gara ada pengajian takjiah di malam kelima, dia ngedenger ceramah Ki Bolang. Masya Allah, dia sekarang pesantren. Ternyata 4 bulan kemudian bawa anak. Bukannya ternyata pesantren di rumah janda. Masya Allah. Ya Allah Karim, ya Rabbana ya Maulana. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang-orang sekarang, andai kata saya ada orang yang tidak punya anak, yang tidak mesantren, andai kata di kampung kita ada pengajian, di masjid ada pengajian, di musola ada pengajian, di majelis taklim ada pengajian, bilang sama ustadz, ustadz makanannya saya yang nanggung, nasi kotaknya saya yang nanggung. Kata Pak Lurah, Ki Jagat Samudra, Ki Bolang, amplopnya dari saya. Masya Allah, yang begitu tuh yang bakal jadi ahli sorga. Amin ya robbal alamin. Maka kalau besok-besok ada pengajian di rumah, pengajian di majelis, pengajian di musola, bawain makanan. Tumben, kata ustadznya, jangan begitu ustadz, jangan bilang tumben atuh, bersyukur harusnya. Hari ini saya insaf, alhamdulillahirobbil. Maka jangan pelit-pelit kalau ada pengajian di kampung kita, ayo bawain kopi. Ini mah Masya Allah, datang ke pengajian bukannya bawa kopi, kopi di pengajian dibawa pulang. Ya Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamsil buat kita. Maka andai kata tidak sempat untuk menuntut ilmu semacam ini, kita hadir di pengajian, maka insya Allah akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Almarhum udah enak, tinggal kita doang. Andai kata itu ruh, kata Imam Ghazali, ma Allah bisa dikasih apa ngomong, ketika ruh sudah dicabut oleh Allah, ruh ngeliatin siapa yang takjiah. Itu ruh mah hidup, ruh nggak mati. Yang mati jasad, ruh hidup ngelihat ada enggak cucu, ada enggak anak, ada enggak tetangga, ruh ngeliatin. Ketika tuh pada nangis anak, nangisin emak, nangisin bapak, emak cepet amat si emak matinya. Kemarin baru juga lebaran, kemarin lebaran nggak ketemu, di lockdown lagi coba video call doang. Masalah kok emak cepet amat nggak ngomong-ngomong kalau mau mati, Itu ruh ngeliatin. Apa kata ruh? Nah, udah jangan nangis, mama udah tenang, mama udah enak. Sekarang emak wasiat kepada kalian, sekarang pikirin diri lu masing-masing, nanti kalau lu mati kira-kira husnul khotimah apa kagak. Cuma ruh nggak bisa ngomong. Andai kata ma Allah bisa ngomong, apa bisa ngomong? Kita nangis bukan menangisi orang tua yang meninggal dunia, tapi menangisi diri kita nanti bagaimana. Masya Allah Karim, ruh dipandiin, ruh ngeliatin. Nih cucu ngelihat apa ikut mandiin mah enggak, ini menantu ikut mandiin mah enggak. Nih kata ruh, menantu gue cekek ntar nih. Masya Allah, orang lain pada mandiin, ambil mandiin menantu, Masya Allah ngerokok di luar. Masya Allah kurang ngajar tuh menantu begitu tuh. Masya Allah buang ke karung habak ya. Masya Allah ngeliatin ruh, dibungkus pakai kain kapan, ruh ngeliatin, tapi ruh belum bisa masuk ke jasad, belum disolatin, ruh ngeliatin. Siapa yang jadi imamnya? Ruh tahu. Nih imamnya nyolatin pengen amplop apa bener-bener karena Allah. Tahu tuh ruhnya. Wah ini mah ustadz, nih mah jadi imam pengen amplop. Wah ini mah jamaah apa namanya pengen amplop. Nih tahu ruh ngeliat. Ruh sholatin, dibawa, digotong, digiring kemana? Ke makam, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mah enggak, orang-orang mau baca dulu, dia apa sibuk mau video. Masya Allah divideoin. Ya Allah Karim, baca la ilaha illallah. Kemudian sampai ke makam, si mayit dimasukkan ke liang lahat, ditutup pakai kayu papan. Setelah ditutup pakai kayu kapan, tutup pakai kain kapan, kemudian apa kayu papan, terus kemudian diazani. Setelah diazani, setelah ditutup kain apa namanya kayu, kemudian diuruk, baru ruh masuk. Ruh masuk. Mau ngapain tuh ruh masuk? Ruh mau ngedengerin yang baca talqin. Ruh ngedengerin yang baca talqin. Masuk dia, setelah masuk ke dalam jasadnya,
dia merasakan, ya Allah gelap amat ya Allah, waktu di dunia mah ya Allah kamar luas, ada kamar mandi ya Allah, bikin kamar mandi di kamar, kalau malam mau kencing bisa langsung ya Allah, tapi saya gelap ya Allah. Menjerit, dia menangis. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, mal mayyitu fi qabrihi ila kal gharikil mugawis, mayit di dalam kubur seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam minta pertolongan apapun dia pegang, ada kayu-kayu dipegang, ada rumput-rumput dipegang, harta yang ngambang yang kuning dia pegang, hancur. Astagfirullahaladzim, mayit dalam kubur kayak begitu. Maka sama anaknya, nih sekarang dikasih doa, dikirim doa, dibacakan surat Yasin, ini makamnya terang. Nih tetangga kuburannya sekarang nih, tetangga kuburannya Haja Sofia, Masya Allah kok kuburan kamu terang aman? Iya, anak cucu saya, tetangga saya lagi ngedoain. Masya Allah. Maka rugi andai kata punya anak banyak, tetapi tidak ada yang perhatian terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan jabatan, yang dibutuhkan adalah doa dari anak-anaknya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, apa kata beliau? Kata beliau, man dakhalal qabra bila zadin ay bila amalin saleh faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kuburan tanpa membawa amal soleh, maka seperti orang-orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Bayangkan oleh kita bagaimana kita mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Di dalam kubur kita sendirian, punya istri cakep kawin lagi sama orang lain, punya anak-anak masalah sukses semua, jadi dokter, jadi profesor, tapi tidak memperhatikan anak-anaknya, bingung orang tuanya, siapa yang mendoakannya? Maka nih Masya Allah, malam ini merupakan tanda cinta kepada orang tua. Keluarga besar HMZ tanda cinta kepada orang tua, dikirim hadiah puji sampai kepada ahli kubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Maut, kematian adalah laksana pintu, setiap orang akan memasuki pintu tersebut. Jangan saya mah nggak bakal mati, nggak bisa, semua akan lewat pintu tersebut, kematian namanya. Maka kalau mati sudah datang, roh dicabut. Maka kalau kita punya amal soleh, insya Allah makam kuburan kita terang, amin. Tapi kalau kita nggak punya amal soleh, nggak punya amal baik, Masya Allah, ama mertua galak, ama menantu jodar, Masya Allah, ama mertua galaknya luar biasa. Ya, kalau lebaran orang lain mah datang, dia mah kagak. Ya Allah, ini namanya begitu menantu kurang ngajar yang begitu. Tapi kalau menantunya baik kepada mertua, baik kepada tetangga, baik kepada istri, baik kepada semuanya, insya Allah Allah akan menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya kalau kita ingin selamat, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai orang tua, cintai keluarga, cintai semuanya muslimin muslimat. Allah uiddat lil muttaqin, Allah menyediakan surga. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga, panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus keluarga almarhum Haja Sofiah binti Haji Ismail, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, cucunya, cicitnya yang sedang nuntut ilmu dimanapun mudah-mudahan sehat, diberikan ilmu manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita yang nuntut ilmu dimanapun diberikan ilmu manfaat supaya betah di pesantrennya, amin. Dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah dan kelak bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan sholawat, mudah-mudahan berapa syafaat dari Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Zain dan keluarga besar Ibu Hajah Sofiah binti Ismail, mohon maaf apabila ada canda gurau kepada Pak Lurah, mohon maaf ya, hanya untuk mendekatkan keakraban, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi, panjang umur, sehat walafiat ya, terutama kepada Ki Jagat, mohon maaf ya, kami bersama teman-teman ikut berbelasungkawa ya, mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah diberikan tempat yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Sekian dan demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.